Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini sedikit kita berbicara tentang thariqah mu'tabarah dan thariqah ghairu mu'tabarah. Para jemaah yang dirahmati Allah, kita sudah sama mengetahui bahwa thariqah adalah bagian dari ajaran agama Islam. Thariqah adalah merupakan jalan yang ditempuh untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak zikir dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan zikir itu akan dapat mensucikan hati yang kotor, sehingga hati kotor dengan berzikir akan menjadi bersih dan suci, maka mudahlah untuk mendekat kepada Allah yang maha suci. Para jemaah yang dirahmati Allah, thariqat atau tarekat itu sudah ada di zaman Rasulullah, tapi belum bernama thariqah. Di zaman Rasulullah cuma ajaran Al-Quran maupun hadis, mengikut jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah wafat, maka yang diikut adalah jejak langkahnya para sahabat Rasulullah yang mengikuti petunjuk-petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika para sahabat sudah banyak yang meninggal, maka yang menjadi suri tauladan, petunjuk jalan, yaitu para tabi'in. Disitulah yang menjadi contoh bagi kaum muslimin sesudahnya, terus menerus sampai kepada kita. Nah, inilah sebenarnya salah satu jalan yang biasa disebut dengan thariqah. Jalan, metode atau cara untuk mendekatkan diri kepada Allah lewat guru-guru sampai seterusnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada malaikat Jibril, dan kepada sumber dari segalanya, yaitu Allah. Para jemaah yang dirahmati Allah, kalau kita perhatikan bahwa tarekat itu banyak sekali jumlahnya. Ada yang tarekat Qadiriyah, ada yang Naksabandiyah, ada yang Khalwatiyah, ada yang Samaniyah, ada yang Sattariyah, sampai seterusnya. Banyak sekali. Dan ada juga yang tidak bernama. Para jamaah yang dirahmati Allah, sehingga dengan banyaknya thariqah tersebut, para ulama yang cenderung kepada bidang tasawuf dan thariqat, maka dia menyeleksi bahwa tarekat yang bersambung dan tak bersambung sanadnya, yang sesat dan yang tidak menyesatkan, diteliti sehingga nanti masyarakat atau umat Islam itu tidak terjebak di dalamnya. Ditelitilah oleh para ulama. Seperti para ulama hadis meneliti tentang hadis, sehingga setelah diteliti, maka dapatlah diseleksi sehingga hadis tersebut ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, dan bahkan ada yang maudhu. Nah, itu adalah hadis. Sama juga dengan thariqah, karena menjamurnya zikir-zikir, banyak menyebutkan nama-nama thariqah di dalamnya, maka para ulama menyeleksi apakah itu benar-benar thariqah yang bersambung sanadnya,
yang sesuai dengan syariatnya dan sebagainya. Apakah tidak menyimpang dan sebagainya. Para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi thariqah itu terbagi kepada dua. Yang pertama ya biasa disebut dengan thariqah mu'tabarah. Apa itu thariqah mu'tabarah? Thariqah mu'tabarah itu adalah thariqah yang bersambung sanadnya. Dari guru ke gurunya, guru dan langsung akhirnya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak terputus, tidak lewat mimpi, tidak belajar dengan siapa yang tidak mendapatkan ijazah dari gurunya, itu tidak. Tapi dia belajar kepada gurunya, yang gurunya mendapatkan ijazah untuk mengajarkannya, terus bersambung kepada Rasulullah, maka itu termasuk dari thariqah yang mu'tabarah, bersambung sanadnya. Dan thariqah mu'tabarah itu cirinya adalah sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak nama-nama thariqah yang mu'tabarah. Qadiriyah, thariqah Qadiriyah yang didirikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Dari situlah mulai terkenal dari nama thariqat itu. Sebelumnya masih bernama tasawuf. Kemudian ada thariqat Khalwatiyah. Ada thariqat Samaniyah. Ada thariqat Naqsyabandiyah. Dan ada juga thariqat yang digabungkan oleh Syekh Ahmad Khatib Sambas, yaitu thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Jadi thariqat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah itu bersambung sanadnya. Pelopornya adalah Syekh Ahmad Khatib Sambas. Kemudian dia mengambil thariqat Qadiriyah yaitu dari gurunya Syekh Syamsuddin. Gurunya terus menerima dari gurunya akhirnya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah, ini thariqat yang mu'tabarah. Lalu bagaimana yang disebut dengan thariqah yang ghairu mu'tabarah? Jadi thariqat ghairu mu'tabarah ini adalah thariqat yang tidak bersambung sanadnya. Guru ke gurunya itu tidak bersambung. Sampai kepada Rasulullah itu tak bersambung. Hanya berapa generasi. Ternyata generasi akhir itu tidak mempunyai guru. Tidak mempunyai guru. Dia hanya belajar secara umum. Pelajaran secara umum agama. Lalu dia membuat kelompok-kelompok. Lalu diteruskan oleh muridnya. Padahal zikir yang diambilnya itu tidak melewati guru yang diijazahkan oleh guru sebelumnya. Ini termasuk thariqah yang ghairu mu'tabarah. Demikian juga didapat lewat mimpi. Walaupun dengan kepada Syekh Bahauddin misalnya tarekat Naqsyabandiyah kita bermimpi, atau dengan Syekh Abdul Qadir Jalani, kemudian kita belajar dengan dia dalam mimpi, maka itu tidak bisa disebut, kalau kita ajarkan diteruskan oleh murid kita, tidak bisa kita namakan thariqat yang mu'tabarah. Tapi kalau mau disebut dengan thariqat, maka itu disebut dengan thariqat ghairu mu'tabarah, yang tidak bersambung sanadnya. Karena terputus. Murid Syekh Abdul Qadir Jalani itu banyak. Lalu tiba-tiba kita melangkah kepada Syekh Abdul Qadir Jalani. Itu sah-sah saja sebenarnya. Tapi ini hanya untuk pribadi, pengalaman kita. Banyak, kalau kita ahli tarekat, itu pasti jarang sekali yang tidak bertemu dengan para sufi-sufi yang terkenal.
biasa berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu banyak sekali orang yang mempelajari yang demikian, berjumpa dengan para ruhani, silsilah dari tarekah. Ini sebenarnya adalah bonus dari Allah, tapi tidak diajarkan secara mutlak menjadi tarekah yang mu'tabarah. Itu tidak. Itu hanya amaliyah. Misalnya kita diijazahkan di dalam mimpi oleh Syekh Abdul Qadir Jailani tentang salawat, maka salawat itu diamalkan oleh murid-murid kita, itu disebut dengan salawat yang bersifat umum karena tidak bersambung kepada Rasulullah, hanya lewat ruhaniyah para wali Allah. Itu boleh diajarkan kepada murid-murid kita, tapi itu bukan disebut dengan amaliyah yang mu'tabarah, amaliyah yang sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi harus diterima bersambung. Oleh sebab itu, tarekat yang mu'tabarah, yang bersambung kepada Rasulullah, zikirnya itu tidak semua bersambung, tapi hanya zikir pokok saja. Misalnya tarekat Qadiriyah, zikir pokoknya, zikir khususnya adalah la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah, zikir pokok itulah yang harus bersambung sampai kepada Rasulullah. Syekh Abdul Qadir Jailani mengamalkan ya lewat dari gurunya lewat gurunya, akhirnya sampai kepada terus menerus sampai kepada Imam Ali, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mengambil ijazah la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tarekat Naqsabandiyah itu zikir pokoknya, zikir khususnya yang bersambung kepada Rasulullah adalah kalimat Allah, Allah, Allah yang dibaca di dalam hati. Itu diterima oleh Syekh Bahauddin An-Naqsabandi, diterima dari gurunya. Kemudian dari gurunya terus bersambung kepada Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengajarkan kepada Abu Bakar. Abu Bakar menerima kalimat Allah, Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang bersambung. Tetapi banyak juga tidak harus bersambung semua amalan-amalan yang lain untuk memperkuat, untuk menambah dari hal yang pokok. Itu biasa diajarkan, biasa lewat dari mimpi gurunya, mursyidnya. Dia mendapatkan ijazah dari mimpi tersebut, dalam mimpi kepada mursyid-mursyid yang telah meninggal, amalan-amalan zikir itu, maka diajarkan pula kepada muridnya. Tapi itu tidak yang mu'tabarah, tapi tetap harus ada yang mu'tabarah dalam tarekat itu. Oleh sebab itu tarekat yang mu'tabarah harus ada zikir inti. Kalau zikir yang sebagai tambahan, sebagai pelengkap, itu tidak harus langsung kepada Rasulullah, tidak harus dari guru ke guru langsung kepada Rasulullah. Seperti kalau tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah, ini yang pokoknya adalah kalimat la ilaha illallah dan kalimat Allah, Allah, Allah. Ini zikir khusus pokok yang diambil dari guru ke guru sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ada juga yang amaliyah yang ghairu mu'tabarah, artinya yang tidak bersambung kepada Rasulullah, hanya beberapa tingkatan guru saja. Maka itu banyak untuk pelengkap zikir yang pokok itu. Misalnya khotaman wajikan, misalnya ada istighosah, kemudian ada yasin fadilah. Ini yang diterima tidak secara bersanad,
tapi hanya beberapa dari generasi kemudian terputus, dikaranglah. Lalu yang itu adalah disusun oleh guru atau mursyid tersebut. Para jemaah yang dirahmati Allah. Jadi itulah perbedaan antara thariqat yang mu'tabarah. Yang mu'tabarah itu adalah bersambung sanadnya dari guru ke guru sampai kepada Rasulullah, biasanya disebut dengan zikir pokok khusus. Kemudian ada juga yang diterima kepada guru-guru yang mu'tabarah itu, dia lewat mimpi, lewat dari zikir, kemudian diajarkan oleh guru-guru rohani, maka diajarkan pula kepada muridnya, dan itu adalah zikir yang ghairu mu'tabarah, yang tidak bersambung sanadnya, tapi bisa digunakan. Tapi asal ada pokok zikir yang harus bersambung. Itulah yang disebut dengan tarekat mu'tabarah. Tetapi sebaliknya, kalau tarekat tersebut tidak ada sama sekali yang bersambung sampai kepada Rasulullah, dari guru ke guru bersambung kepada Rasulullah, tapi hanya lewat mimpi saja atau lewat menelaah kitab-kitab hadis langsung diajarkan, maka itulah yang disebut dengan tarekat ghairu mu'tabarah. Kalau istilah hadis itu, kalau yang ghairu mu'tabarah, sanad hadisnya itu adalah dhaif atau lemah karena tidak bersambung mata rantai tersebut. Kalau yang mu'tabarah bersambung sanadnya, mata rantainya, maka itu disebut dengan hadis yang sahih. Lalu bagaimana kalau yang mu'tabarah itu bersambung sanadnya tapi penyimpangan dari mursyid tersebut? Ini disebut penyelewengan. Jalurnya benar, tapi cara pemakaian dan pengajarannya, cara mengamalkannya yang salah, maka itu penyelewengan, sesat. Yang demikian. Bagaimana yang tidak bersambung sanadnya kepada Rasulullah, tapi dia sesuai dengan syariat, itu baik. Tapi hanya saja dia tidak sampai kepada Rasulullah, amaliyahnya itu tidak bersambung. Apakah dapat pahala? Ya dapat pahala. Tapi alangkah bagusnya thariqah itu adalah yang bersambung kepada Rasulullah. Karena biasanya kalau thariqah yang bersambung pada Rasulullah itu kita jauh daripada tipu daya, daripada setan atau iblis. Karena rohani-rohani para guru yang bersambung kepada Rasulullah itu tentu mendoakan agar ajarannya tetap dalam keadaan murni. Tetapi kalau tidak bersambung, kita dikhawatirkan godaan-godaan dari nafsu kita, kemudian yang di samping kita, di belakang kita dan sebagainya itu adalah bangsa jin atau bangsa setan yang mengkhawatirkan masuk dia di dalamnya. Karena kita terputus di situ. Tapi mudah-mudahan saja itu kita mendapatkan rahmat dari Allah sehingga dapat berlindung dalamnya. Para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi ini yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan kita dapat membedakan mana tarekat yang mu'tabarah, mana tarekat yang ghairu mu'tabarah. Mana yang sanadnya bersambung, mana yang terputus. Ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.